Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat, bukan karena kuat dan hebat kami, melainkan karena berkat kasih Tuhan. Terlebih lagi, pagi ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa, tolong buka hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami baca, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu Bapa, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama yaitu kuasa Yesus yang dapat menyembuhkan. Injil Lukas pasal 4 ayat 38 sampai dengan 41. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan, apa yang kita lakukan di saat kita sakit? Biasanya kita akan datang ke rumah sakit yang terbaik menurut kita, memilih dokter terpercaya, dan mencari obat yang paling manjur. Semua ini bermanfaat. Akan tetapi, seberapa banyak dari kita yang mengharapkan kesembuhan dengan berdoa kepada Yesus? Dalam perikop ini, pelayanan Yesus beralih keluar rumah ibadat. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon yang demam tinggi dengan hardikan. Juga Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir setan-setan. Pada zaman itu, demam tinggi termasuk penyakit berat yang sulit ditangani. Namun hanya dengan hardikan Yesus dapat menyembuhkannya seketika. Perkataan Yesus menunjukkan kuasa seperti yang terjadi juga pada pengusiran setan. Fakta bahwa Yesus berkuasa untuk melakukan ini semua menandakan bahwa Dialah Sang Mesias. Perikop ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kuasa Yesus adalah kuasa yang menyembuhkan. Dalam kuasanya kita dapat mengalami mujizat kesembuhan. Kuasa Yesus terus bekerja sampai sekarang dan selamanya. Persoalannya, terkadang sulit untuk kita melihat kuasa Yesus di balik pengetahuan medis. Dalam hal ini perlu disadari bahwa kesembuhan medis dan mujizat tak perlu dipandang sebagai dua hal
yang eksklusif, baik sakit yang disebabkan oleh kondisi medis maupun sakit yang ditimbulkan oleh roh jahat. Keduanya berada di bawah kuasa Yesus. Orang yang menderita penyakit fisik tak hanya mengonsumsi obat-obatan, tetapi juga berdoa dalam nama Yesus. Orang yang mengalami gangguan supranatural tak usah datang ke orang pintar, melainkan datang kepada Yesus. Kita mungkin tidak tahu apa yang menyebabkan penyakit kita, tetapi kita tahu bahwa yang menyembuhkan kita adalah Yesus, karena Dia Maha Tahu dan Maha Penyembuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, ketika kita sakit, hendaklah terlebih dahulu kita berdoa kepada Yesus, kemudian dapat mengkonsultasikan kesehatan kita kepada dokter. Dan juga ketika keluarga atau teman kita yang sakit, kita bisa memberitakan kuasa Yesus dan mendoakan mereka dalam namanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita aplikasikan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebagai umat pilihan Allah, mari kita bersandar hanya kepada perintah-perintahnya yang mengajarkan kita untuk berharap hanya kepada Dia yang memberikan kesembuhan bagi kita maupun dalam kondisi kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kami kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah firman yang kami renungkan, kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan Bapa, sebelum kami menjalani setiap aktivitas kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tolong pimpin dan bimbing kami, sehingga apapun yang kami lakukan, semuanya itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.